Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan untuk materi ya. Untuk absen dan juga materi sudah saya unggah di Google Classroom. Silakan nanti teman-teman bisa mendownloadnya. Untuk hari ini berhubung minggu lalu saya berhalangan hadir, jadi saya akan menjelaskan terkait batang tarik ya. Batang tarik yang minggu lalu sudah saya unggah materinya gitu. Mungkin beberapa teman-teman masih bingung dengan cara kerjanya. Jadi saya di awal kan sudah bilang bahwasanya saya mengambil dari berbagai sumber untuk buku rujukan. Salah satunya saya ngambil dari punyanya Handsprich ya. Nah, tapi ada juga buku yang saya ambil dari dari PDF. Saya juga ngambilnya dari Google kok. Gitu. Nah, mungkin teman-teman biar sama gitu ya. Jadi saya juga sudah mengunggahnya juga di pertemuan kedua. Ini silakan teman-teman lihat di buku tersebut. Nah, ini saya lanjutkan untuk penjelasan tentang batang tarik ya. Saya akan lebih menjelaskan untuk hitungannya, sebab untuk ini kemarin yang terkait karakteristik kayu, terus kemudian bagian-bagian kayu, saya rasa saya sudah menjelaskan di pertemuan kedua ketiga ya, sifat kayu, mana ada sifat fisis, sifat mekanik. Kalau fisis itu yang terlihat secara kasat mata, tapi kalau yang mekanik ini ya agak susah. Seperti halnya cara menghitung batang tarik ini kayak gitu. Saya langsung ke contoh soal yang sudah saya unggah ya kemarin ini untuk batang tarik. Nah, ini contoh soal yang kemarin saya unggah. Ada sebuah batang tarik mendukung beban tarik dari beban mati sebesar 65 kN. Kemudian kayu yang digunakan menggunakan kode E16 dari mutu A. Bila pada batang tarik tersebut terdapat sambungan baut, tentukan dimensi baloknya. Jadi dia ini niatnya dari soal ini niatnya mau mencari ukuran balok, besaran balok jika nantinya mau membuat sambungan baut juga di dalamnya kayak gitu. Untuk aplikasinya, aplikasi kayunya kayak gitu. Nah, caranya gimana? Jadi teman-teman nanti untuk hitungan ini saya ambil dari buku ini ya. E-book yang sudah saya unggah di struktur kayu itu ya, e-book ini. Nah, di awal kita wajib melihat dulu di sini. Kuncinya ada di sini. Kayu dengan kode E16 dari mutu A. Ini ada di sebelah mana sih? Ada di halaman 11 di buku bab 2. Jadi nanti teman-teman sambil dilihat jenis-jenis kayunya. Nah, ini kuat acuan kayu gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada kode mutu kayunya, kemudian ada kuat tarik sejajar. Ya, untuk soal yang kemarin sudah teman-teman kerjakan itu tidak apa-apa. Jika masih ada kesalahan, kan kita niatnya evaluasi. Jadi yang ini nantinya digunakan teman-teman untuk mengerjakan tugas lagi. Ya, jadi biar tahu teman-teman kan sudah mencoba mengerjakan. Oh, salah saya ternyata di sini. Jadi nanti memperbaikinya agar lebih mudah gitu. Nah, di soal ini kemarin di contoh soalnya kita pakai kayu kode dengan E16 ya. Jadi kalau di sini kita cari E16 ini ya, E16 ini untuk kuat tarik sejajarnya, FT-nya ada 36 ini ya, teman-teman. Nah, jadi dapatnya angka 36 itu dari kode kayu tersebut. Kode mutu. Gitu. Terus kemudian untuk 0,8 ini, 0,8 kita peroleh dari faktor tahanan tarik.
Jadi kalau misalkan kita ngerjakan batang tarik akan selalu dikali 0,8 untuk kode kayunya. Jadi gitu. Jadi untuk FT aksen akan selalu dikali dengan 0,8. Itu dapatnya dari faktor tahanan tarik. Faktor tahanan tarik ini sudah ketentuan. Jadi teman-teman kalau lihat yang di buku ini di bab 3 awal, saya scroll bawah ya. Di bab 3 awal. Nah, di bab 3 awal ini sudah menjelaskan bahwasannya faktor tahanan tarik sejajar serat itu akan selalu 0,8. Kayak gitu ya, teman-teman. Terus kemudian untuk faktor waktu, ini untuk lambdanya beban mati itu ada 0,8. Ini sudah ketentuan. Jadi kalau nanti teman-teman tanya ini asalnya dari mana, itu ketentuan. Nah, masuk ke rumus luas penampang neto. Luas penampang neto rumusnya seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Terus kemudian di sini dapat 1,2 dikali 65.000, ini dapatnya dari mana? 1,2 itu ketentuan untuk beban mati. Di sini ya teman-teman. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Jadi TU itu gaya tarik terfaktor. Dia isinya beban mati. Jadi beban mati itu 1,2 dikali D. Kalau kita ngomong tentang beban hidup, nantinya 1,6 kali D. Karena ini dia pakai beban mati, kan batang tarik itu. Jadi bahasanya tentang kayu yang menopang benda tak hidup juga. Jadi misalkan contohnya ada di rumah joglo kayak gitu ya. Kita ngomong tentang kolomnya, struktur kolom pasti akan menerima beban dari rangka atap yang notabene juga dari kayu kayak gitu. Jadi aplikasinya kayu ketemu kayu seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini 1,2 TU ya, 1,2 dikali 65.000 ini dapatnya dari soal kita pakai 65 kilonewton. Kilonewton kalau dijadikan satuannya nanti milimeter dapatnya 65.000 kayak gitu teman-teman. Jadi kalau di soal kemarin ada 65,xy dua angka di belakang nim kalian ya kemarin ya. Jadi itu 65, misalkan 22 gitu. Jadi nanti tinggal dijadikan milimeter dapatnya nanti 65220 kayak gitu dapatnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, terus kemudian untuk yang ini lambdanya dapatnya dari sini, kemudian faktor tahanan tarik juga, dan FT-nya dapatnya dari hitungan ini ya teman-teman. Nah, kemudian jika dihitung dapatnya adalah AN lebih dari sama dengan 4232 mm persegi. Nah, selanjutnya next ini untuk balok persegi. Asumsi perhitungan balok persegi itu adalah H sama dengan 2B. H sama dengan 2B itu berarti B dikali dengan H nilainya harus sesuai dengan nilai AN. Yang diperoleh dari AN itu adalah 4232 kayak gitu teman-teman. Nah, untuk 4232 ini sendiri kalau kita kerjakan ya untuk H sendiri kan asumsinya seperti ini. Bahwasanya H sama dengan 2B berarti nantinya kita perlu mencari nilai paling kecilnya jika dihitung. Jadi B kali B kan B kuadrat, jadi 2B kuadrat. Gimana caranya bisa dapat 46? Nah, caranya adalah kita hitung dulu 4232, kemudian kita akan membagi dengan angka 2, karena di sini ada angka 2 ya. Dapatnya adalah 2116. Dapatnya seperti ini teman-teman. Kemudian angka 2116 ini kita baru akarkan di akar. Karena kita mau tahu nilainya B gitu ya. Jadi
Jadi kita buat akar 2116 itu sama dengan 46. Ini hasilnya. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung caranya dapat gimana, kayak gini ya. Nah, kemudian untuk ukuran balok persegi itu biasanya 46 itu enggak ada ya teman-teman. Biasanya lebih ke pembulatan. Jadi yang mendekati adalah 50. Kita pakai 50 ini. 50 mm. Tuh. Kemudian balik rumus awal yang ini ya. Bahwasanya H sama dengan 2 kali B, jadi nanti tinggal dikali 2 kali 50 dapatnya 100 mili kayak gitu. Oke, jadi dimensi kayu balok persegi yang diperlukan 5/10. Oke, selanjutnya untuk balok bundar, hitungan balok bundar yaitu ini dapatnya adalah 1/4 pi d kuadrat. Jadi bisa diingat dulu saat fisika atau matematika rumus lingkaran ya. Jadi pi itu mengandung 22/7 atau 3,14 teman-teman. Iya. Jadi 1/4 kita bisa kalikan dengan 3,14. Kayak gini ya teman-teman. Ini nanti hasilnya adalah 0,785. Ini untuk hitungan di awal dulu. Jadi 0,785 D kuadrat, kan seperti itu nantinya ya. Kemudian kita baru menghitung yang dibagi dengan 0,785. Itu berarti nanti hasilnya adalah 53.91,0828. Itu hasilnya. Baru kita akar. Karena lawannya kuadrat nanti kan akar ya. Jadi ini kita akar 5391,0828. Ini dapatnya adalah 73,41. Nah, kemudian kita juga akan membulatkan ke 75 mili. Jadi nanti dimensi balok kayunya adalah 75 cm. Oke. Jadi itu penjelasan dari saya. Barangkali teman-teman ada yang bingung terkait penyelesaiannya ya. Sudah saya perkuat dengan penjelasan ini. Oke, silakan saya buka sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang masih bingung terkait penjelasan saya. Silakan. Saya Bu. Saya Bu. Oke, boleh silakan. Kristo dulu apa siapa tadi satunya? Oh sama Nixon ya. Kristo dulu aja. Kristo dulu. Nanti baru Nixon ya. Ini Bu, saya mau nanya yang soal FT kuadrat Bu. Nah, kan kemarin saya sempat sharing dengan teman yang satu prodi tapi dia di universitas lain Bu. Nah, terus 0,8 itu katanya dapatnya dari mutu A Bu. Sedangkan ada kalau mutu B itu 0,63 sama kalau mutu C itu 0,50 katanya Bu. Ya oke. Terima kasih masukannya Nixon. Tapi kalau dari saya jawabannya 0,8 itu karena dia batang tariknya itu ya. Jadi kalau misalkan penyelesaian batang tarik dia akan selalu menggunakan 0,8 gitu. Kalau saya dulu nyampainya gitu. Tapi enggak apa-apa. Kalau misalkan memang ada referensi terbaru karena mengingat kayak SNI kayak gitu ya kan akan selalu upgrade kayak gitu ya teman-teman. Ya mungkin saya yang ketinggalan, enggak apa-apa Kristo kalau misalkan pendapat dari teman kamu itu memang ada rujukannya, enggak apa-apa. Kalau misalkan itu memang yang terbaru seperti itu, ya digunakan itu aja. Berarti perlu dicatat ya teman-teman, untuk mutu A seperti kata Kristo kita akan pakai 0,8, kemudian mutu B berapa Kristo? 0,63 Bu. 0,63, kemudian untuk yang mutu C 0,50 Bu. 0,50. Ini temanmu ngambil dari apa Kristo?
dari SNI ya. X apa gitu Bu. Ada tahunnya screenshotannya sih. Iya, biasanya upgrade tahun ya, mungkin itu yang terbaru. Ya, enggak apa-apa Kristo pakai itu juga enggak apa-apa. Yang penting harus ada ini ya, kejelasannya. Jadi mutu itu juga berarti mempengaruhi ya dari sini ya. Ya, mungkin saya yang too old enggak update ya, enggak apa-apa. Jadi saya juga coba cari SKSNI-nya ya. Oke, terima kasih loh ya masukannya. Oke, silakan untuk Nixon. Nixon mau tanya apa? Suaranya belum masuk. Loh, nggak jadi lagi. Udah ditanya tadi. Oh, sudah ini ditanya. mau tanya. Ya, selanjutnya mau tanya yang itu. Kan dia bulatkannya hasil akhirnya tadi kan 75, Bu. Ya, 75. Iya, dari dibulatkannya 75, kemudian kita ngukurnya senti ya, Nixon, nggak pakai mili. Makanya nantinya akan jadi 7,5 senti. Kalau kita pakai mili nanti terlalu ribet untuk ngukurnya. Kan pakai penggaris meterannya itu biasanya senti satuannya. Kayak gitu. Silakan untuk teman-teman yang lain. Silakan teman-teman. Nggak ada? Ada, Bu. Oke, silakan. Enggak, Bu. Oh. Ngaco, kawan. Iya. Nggak ada lagi? Iya. Jadi catatannya nanti tambahi punya Kristo itu ya. Untuk kelas mutu. Kita pakai 0,8 di kelas mutu A, untuk kelas mutu B adalah 0,63 dan kelas mutu C adalah 0,5. Oke, dapatnya dari SNI berapa tahunnya, Kristo? 20, Bu. 2020, Bu. Ya, oke, terima kasih. Jadi itu tambahannya. Jadi nanti teman-teman coba dikerjakan lagi soal sejenis ya di Google Classroom sudah saya unggah kayak gitu. Terus kemudian nanti silakan unggah juga jawabannya sesuai dengan peraturan pengerjaan. Itu ya teman-teman. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri kuliah siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.